Enggak, Bu. Capek. Kenapa? Lapar, Bu. Belum makan siang. Belum. Oh, ya udah nanti pulang nanti jangan lupa makan siang ya. Ya, Bu. Tapi kalian harus semangat dulu karena nanti di akhir pembelajaran ibu ada sesuatu buat kalian. Wah. Betul. Ada deh. Pokoknya kalian syaratnya itu kalian harus semangat dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini kalau mau sesuatu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh tolong ketua kelas pimpin doanya? Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Febri, Bu. Fetri. Fetri kenapa? Sakit. Fetri. Terus Indah, Bu. Indah kenapa Indah? Tahu kayaknya telat juga. Oke, nanti kalau dia datang, ibu absen lagi. Oke. Selanjutnya, boleh tolong kalian siapkan dulu alat pembelajaran kalian hari ini. Coba perhatikan diagram batang di papan tulis ini. Ini adalah hasil nilai ulangan matematika kalian pada minggu kemarin. Coba siapa yang bisa membaca diagram batang ini? Saya, Bu. Boleh, Cindy? Nilai 50 sebanyak 4. Coba ulang, Cindy. Nilai 40-nya 2 orang, nilai 50 4 orang, nilai 60 6 orang, nilai 70 4 orang, dan nilai 80 8 orang, Bu. Bagus. Sekarang coba kamu sebutkan informasi apa aja yang bisa kamu dapatkan dari melihat diagram batang ini aja. Bagian bawah itu nilainya, Bu. Terus bagian samping kirinya tuh banyak anaknya. Betul sekali. Jadi yang dijelaskan oleh Cindy tadi adalah batas penyajian data yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Tabel dan data frekuensi itu hanya membantu kita untuk melihat data secara fisik, namun tidak memberikan kita satu data tunggal yang bisa menggambarkan keseluruhan dari data tersebut. Nah, untuk mendapatkan data tunggal tersebut, kita butuh satu alat. Nah, alat itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu menganalisis tabel. Indah, dari mana Indah? Ini Ibu. Tadi foto saya pecahkan tadi Bu. Coba gimana cara baca data ini aja? Cara Cara bacanya ya Bu. Kalau nilai 40 itu sebanyak 2 siswa. Nilai 50 sebanyak 4 siswa. Nilai 60 sebanyak 6 siswa, nilai 70 sebanyak 4 siswa, dan nilai 80 itu sebanyak 8 siswa. Bagus, tepuk tangan untuk Indah. Boleh kita selamat duduk? Terima kasih Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis tabel frekuensi untuk menghitung mean, median, dan modus. Yang kedua, membandingkan hasil ketiganya untuk melihat angka mana yang memberikan gambaran paling akurat. Dan yang ketiga, memutuskan jenis perhitungan mana yang paling cocok digunakan pada situasi data yang berbeda. Misalkan nih, 5-10 tahun lagi, salah satu dari kalian menjadi pemilik toko baju paling sukses di Kota Bengkulu. Nah, terus suatu hari kalian tuh ingin membeli atau merestock ukuran baru dari pakaian kalian. Lalu kalian melihat data penjualan kalian pada minggu kemarin, yaitu S, M, L, dan XL. Coba yuk hebat dari data penjualan ukuran
baju pada minggu kemarin itu, kira-kira kamu sebagai pemilik toko baju itu, kamu akan memesan ukuran apa yang paling banyak? Ukuran M, Bu. Kenapa M enggak XL lebih besar? Karena M itu lebih banyak dibeli, Bu. Kalau aku banyak beli XL nanti gak ada yang beli, Bu. Jadi rugi dong. Bagus. Yo hebat. Jadi Yo hebat itu secara tidak sadar sudah menerapkan konsep modus atau nilai yang paling sering muncul untuk menyelamatkan bisnisnya dari kerugian. Tepuk tangan untuk Yo hebat. Selanjutnya nih, misalkan kalian punya 5 karyawan. 4 karyawan di antaranya itu gajinya sama, yaitu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sedangkan ada satu manajer senior dengan gaji 10 juta. Lalu ada yang bertanya sama kalian, kira-kira berapa sih standar gaji di toko kamu? Lalu kalian hitung rata-ratanya, maka keluarlah 3,6 juta. Nah, apakah 3,6 juta itu jujur menggambarkan gaji karyawan kalian yang mayoritasnya cuma 2 juta? Tiara? Tidak. Kenapa tidak? Karena nggak adil, Bu. Kelihatannya tinggi si manajernya, tapi padahal hasilnya. Bagus. Nah, di sini kita butuh titik pusat data yang lain, yaitu median atau nilai tengah, agar laporannya lebih jujur dan kita tidak tertipu oleh satu angka yang terlalu tinggi. Jadi, hari ini kita bukan cuma belajar berhitung tambah-tambahan, melainkan kita belajar bagaimana menjadi pengambil keputusan yang jujur dan cerdas agar tidak dibohongi oleh data. Sekarang Ibu tanya, kalian sudah siap belum buat belajar titik pusat data hari ini? Siap, Bu. Siap, kok masih nggak semangat? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Oh ya, hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana yang pertama itu ada fase stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Sekarang kita ke fase 1. Jika Ibu minta kalian menentukan satu angka yang paling mewakili keseluruhan dari data ini, dalam 5 detik angka mana yang akan kalian pilih? 1, 2, 3, 4, Sana. 5. Ada yang jawab 96? Kalian yang lain? Enak. 96. 96 semua. Apa tadi, Bu? Kalian pilih satu angka yang mewakili semua ini tanpa kalian hitung. Yang mewakili 88, Bu. 88, 96. Udah? 90. Nah, oke. Untuk menjawab itu, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Oh iya, buat kelompok dulu satu kelompok itu 3 orang. Siapa kelompok 1? Ibu. Kelompok 2? Bu. Kalian kelompok 3. Ini kelompok 2. Jangan lupa isi namanya di cover depan, nama temannya, nama kelompoknya. Ibu kasih waktu 1 menit buat isi namanya. Sudah? Di sana pada halaman kedua itu ada tujuan pembelajaran sama petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kalian bisa baca-baca dulu petunjuk penggunaannya agar tidak salah dalam mengisi LKPD-nya. Sudah baca petunjuk penggunaannya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang coba kalian jawab yang Ibu tanya tadi ke kotak identifikasi masalah. Ibu lihat tadi ada yang jawab 86, 96, terus berapa lagi? 88. Pertanyaannya, bisakah kita hanya mengandalkan tebakan untuk mengambil keputusan yang jujur?
Tidak, Bu. Tulis jawaban kalian di kotak identifikasi masalah ya. Lanjut di fase 3, pengumpulan masalah. Agar kalian tidak pusing melihat angka yang acak-acakan, Ibu minta kalian gunakan keahlian kalian dari materi minggu lalu, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk tabel frekuensi. Sudah mengumpulkan datanya? Belum? Oke. Oke, yang fase 4 itu kalian urutkan dari data terluar sampai ke dalam. Misalnya kayak 67 sama 96 sampai seterusnya. Lalu dari data yang diurutkan tadi yang berada di tengah itu kalian taruh di langkah 1. Misal ada 2 nih, jadi kalian tulis berapa dan berapa. Habis itu pada langkah 2-nya kalian jumlahkan lalu kalian bagi menjadi 2. Sudah? Sudah. Terus yang selanjutnya itu untuk mencari nilai modus. Sudah dapat nilai modusnya? Ya, dibagi dulu. Itu ditambah semuanya. Iya, ditambah semua terus tuh. Nah, itu kalau misal ada atau tidak? Kalau nggak ada ya tulis tidak ada. Ini. Terus yang ketiga, cari nilai rata-ratanya. Sudah dapat nilai rata-ratanya? Sudah, Bu. Nah, tadi Ibu baru dapat kabar kalau ternyata ada satu nilai siswa yang belum Ibu masukin dalam tabel ini. Jadi, nilainya tuh adalah 10. Coba kalian tambahkan rata-ratanya itu jumlah dari seluruhnya, bukan rata-ratanya, jumlah dari seluruhnya ditambahkan dengan 10 lalu dibagi 11, itu adalah rata-ratanya. Tambah 10 dibagi 11 itu hasil dari ini ya. Ini. Kan cuma ada 10. Dari sampai kecil. Nomor 3 gimana? Nah, untuk mencari mediannya itu kalian urutkan lagi dari angka yang baru saja lalu bisa kalian dapatkan mediannya. Enggak, ini kan masih rata-rata awal. Kalau ibu kasih tahu pasti kasih. Iya. Nomor 3 gimana? Kalau ada yang bingung tanya sama dia. Nih, pada langkah 3 itu kalian lihat kan yang di langkah 2 itu kan sudah dapat rata-rata dan median baru. Terus kalian bandingkan dengan langkah langkah 2 pada pengolahan data. Median yang lama dengan median yang baru dan rata-rata yang lama dengan rata-rata yang baru. Menurut kalian dari apa sih kalau sudah dimasukkan angka yang nilai yang sudah Ibu beritahu tadi, yang mana yang paling menggambarkan kondisi kelas kalian? Nggak paham. Kan sudah ditambah nih, jadi apa sih seluruh nilai keseluruhan kalian itu ada 11 orang. Ya. Berarti yang paling menggambarkannya itu yang baru. Karena kan udah jelas karena ada 11 orang. Oh, yang itu tuh belum jelaskan dari sekolah. Ya, karena Ibu kan baru memberitahu tadi pada kelas 5. Iya. Oke. Yang paling menggambarkan kondisi kelas itu iya, kesimpulan dari ini
Rasanya berapa itu? Sudah, fase 5-nya keluaran kita. Belum. Nomor 3 di mana? Sudah anak-anak, fase 4-nya. Sudah Ibu. Ya. Sudah. Sudah Bu. Sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Siapa yang bersedia? Kalau nggak bersedia Ibu pilih loh. Rizka Bu. Tadi dia bilang kemarin malu. Tinggal membacakan kesimpulan saja, udah kan yang di fase 6 benar kesimpulan. Maju, maju boleh. Ditulis, sebutin aja kesimpulan dari itu kalian, diskusi kalian. Jadi teman-teman, Kesimpulan dengarkan dulu, tolong semuanya di depan. siap Ibu. Jadi kesimpulan dari kami kelompok 1 dari aktivitas yang telah dilakukan tadi, median adalah nilai tengah dari data yang telah terurut, modus adalah nilai yang paling banyak muncul, dan rata-rata adalah nilai akhir dari pembagian jumlah seluruh data dengan banyak data. Tepuk tangan buat ini. Gimana kalian sama semua jawabannya atau ada yang beda? Sama Ibu. Hasilnya sama. Sama loh. Oke, boleh tolong tabel refleksinya diisi? Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah, kumpulkan KPD-nya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah median dan modus merupakan instrumen statistik yang berfungsi untuk menentukan nilai representatif dari sebuah distribusi data tunggal melalui sudut pandang yang berbeda. Mean memberikan gambaran nilai tengah, nilai rata-rata secara keseluruhan. Median menyediakan nilai tengah yang objektif tanpa terpengaruh oleh angka ekstrim, sedangkan modus menunjukkan tren atau nilai yang paling mendominasi dalam kelompok tersebut. Ketiganya itu saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik pusat data, sehingga pemilihan ukuran yang tepat sangat bergantung pada sifat data yang dihadapi dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran ini, Ibu punya sesuatu nih. Kuis. Ibu penjajan. Kuis Bentar. Main game dong. Dia main game. Oh iya. Semuanya Bu? Enggak, perlombaan tiga device satu. Ibu ada hadiahnya Bu. Kayaknya hadiahnya nanti Ibu kasih tugas ya buat yang hebat. Ya Bu, nggak apa-apa Bu.
Nah, Bu, ini suruh aku apa-apa, aku baru mau ngambil satu pertanyaan aja. Satu ini tadi udah Jadi nggak dengar loh. Masa ini? Susah juga. siapa Cibu ini? Sekali bu. Ah, kita Tiap hari yang lucu. Nggak bisa sendiri. Yang namanya aneh-aneh jangan sampai nggak menang sih kata ibu. Benar dong. Ayo keseruan. bentar Bu, aku lompat satu. Ibu biasa banget. Iya benar. Ini ada kok. Berarti mana yang bisa ya? Ayo kelompok satu. Iya lama banget hanya satu. Mereka udah nggak sabar loh kalian. Oke, udah siap? Kita mulai ya. Dia soalnya di layar. Ingat media tadi apa? Cibuy. Lagi. Cibuy. Ini yang kalian cari tadi yang menambahkan nilai. Padahal itu double point loh. Semua. Padahal itu double point. Hah? Modus yang paling banyak. Kayaknya sih kelompok dua sih. Ya sih, harus sih. Kelompok dua. Oh benar ya, kita salah. Kita tidak lupa. Dikalikan dua. Ingat kata kuncinya, jika dikalikan dua. Jika dikalikan dua. Salah TV salah. Ayo, 3 soal lagi. Ada yang benar. Dari semuanya. Waktunya kecepatan Bu. Ya aku cepet banget bu. Gak sempat lagi semua. Karena 12 dibagi 3 di yang bingung berapa yang Cihoy benar satu. double point. Sahabat tahu sepatu mengatakan tujuan Modus. Iya itu jawab. Cibuy. Ya. No. Spontan. Yang tadi kalau dia nilainya kecil
Berarti jadi yang menang adalah kelompok 2. Hadiahnya apa? Apa Bu? Kasih tugas Bu yang menang. Enggak Bu, yang kalah tadi kasih tugas Bu. 2 kali lipat Bu tugasnya yang kalah Bu. Kelompok 3 kali lipat, kelompok 2 Hari ini sama hadiahnya. Aku mau jawab enggak Bu? Kelompok yang kalah nggak dong? Iya. Bagi balik ini kan paling tidak. Siapa juara 3? Oke, karena pembelajaran kita sudah berakhir, coba kita beri apresiasi dulu buat kita semua. Dan udah semangat belajarnya hari ini walaupun ya mungkin masih belum paham banget kalian kayaknya. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kalian akan mencari median dan modus untuk data kelompok. Boleh minggu depan itu sebelum pertemuan sama ibu lagi, kalian boleh belajar dulu terlebih dahulu ya, biar lebih paham lah untuk besok. Sekarang untuk menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh tolong ketua kelasnya pimpin doa. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.